Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di penjuru dunia, khususnya kaum muslimin Indonesia, marilah kita jadikan sebuah renungan dan muhasabah menghitung peristiwa yang terjadi yang berulang-ulang oleh kaum yang dirasakan kaum muslimin di Palestina dan Jalur Gaza merupakan sebuah gambaran bagaimana kekuatan dan lemahnya ukhuwah Islamiyah antara muslim yang satu dengan yang lainnya yang dibatasi oleh status kewarganegaraan antara negara satu yang lainnya. Padahal kita melihat betapa menderitanya kaum muslimin, betapa doliminya kaum muslimin di Gaza dan di Palestina. Kita tidak bisa membuktikan dari arah mana lahirnya sebuah kebijakan antara pro dan kontra. Namun ada suatu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kita berusaha maksimal dalam membantu dan menolong kaum muslimin yang tertindas. Kita melihat secara peta bahwa Palestina dan Gaza bukanlah sebuah negara yang terpencil, bukanlah sebuah negara yang jauh dari mayoritas masyarakat Islam di Jazirah Arab. Tapi Palestina adalah sebuah negara yang diapit oleh berbagai negara yang mayoritas Islam. Tapi kenapa sampai terjadi seperti itu? Inilah sebuah renungan bagi kita sekalian. Untuk mencari hal yang lebih efektif, hal yang lebih efisien, hal yang lebih mendekati terhadap turunnya pertolongan Allah terhadap umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Gaza dan di Palestina. Dengan tersekatnya oleh teritorial sebuah negara antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk menyelamatkan kondisi umat Islam di Palestina dan di Gaza begitu tersendat dan terhalanginya. Maka disinilah momentum untuk kita berpikir kembali. Apakah kebenaran Islam tidak menjadi sebuah solusi untuk mempersatukan umatnya di seluruh dunia ini? Apakah telah hilang sebuah semangat perjuangan antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lainnya? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang terhisab atas kelalaian kita untuk saling memperhatikan dan membantu antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ketika kita melihat penderitaan kaum muslimin di Palestina dan di Gaza, kita malah terdiam dan terlalaikan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak ada manfaatnya, kepentingan-kepentingan yang justru menghalangi pertolongan Allah itu turun. Dan yakinlah bahwa peristiwa yang terjadi di Palestina dan di Gaza itu adalah sebuah sunatullah sebagai peringatan kepada kita dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah, dalam rangka mengukuhkan kembali Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang universal, Islam yang memiliki kesatuan internasional yang kuat atas dasar ketauhidan, akidah dan keikhlasan yang sama untuk membangun sebuah ketaatan yang tidak dibatasi oleh sebuah teritorial sebuah negara yang satu dengan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, jadikanlah ini sebuah momentum untuk merenung dan muhasabah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kejadian ini adalah sunatullah yang mampu memposisikan kita, apakah kita ada dalam posisi yang diridhoi oleh Allah atau kita posisi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan semakin dikuatkan kaum muslimin khususnya di Palestina dan di Gaza, dan diturunkannya pertolongan Allah dan disadarkannya kepada kaum muslimin yang lalai dan lupa, baik secara birokrasi pemerintahan, kenegaraan, dan kekuatan-kekuatan aspek apapun yang ada di dalam tangan-tangan umat Islam, sehingga mampu kembali bersatu dalam saling menyelamatkan
dan menjaga dirinya dari orang-orang yang zalim, dari Zionis yang ingin menghancurkan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.